saya sungguh menderita pada waktu tahu bahwa saya ikut terkena virus COVID. Waduh, saya rasanya habis waktu itu, kok bisa, saya pikir gitu rasanya loh. Halo teman-teman, sahabat seperjalanan. Jumpa lagi bersama kami, para imam dan frater Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini saya nggak akan sendiri, kan? Saya akan bersama rekan saya dan pastor kami yang terkasih, menemani sahabat-sahabat seperjalanan untuk membahas pertemuan BKSN kita yang ketiga. Hari ini kita membahas yang ketiga. Seperti kata pepatah ya, sahabat-sahabat perjalanan, tak kenal maka tak sayang. Ya, iya, jadi harus kenal dulu baru bisa sayang. Iya. Maka dari itu ada baiknya kami di sini memperkenalkan diri ya teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, mulai dari saya. Nama saya Agustinus Ivan. Saya biasa dipanggil dengan Frater Ivan. Saya tinggal di Wisma Cempaka Putih dan saat ini saya tingkat 3. Masih sekolah, menempuh sekolah filsafat gitu. Nah, saya bersama dengan rekan saya yang paling menawan di pojok sebelah sana. Silakan Frater, silakan. Terima kasih Frater Ivan. Perkenalkan, nama saya Frater Arnold. Saya juga tinggal di Wisma Cempaka Putih Timur dan saat ini saya tingkat 1 dan menjalani perutusan studi filsafat di STF Widyakara. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat seperjalanan sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Asik. Hari ini kita kedatangan Romo Yohanes Purbo Tamtomo. Selamat pagi Romo, selamat siang, selamat malam. Halo Romo, terima kasih Selamat Romo. pagi Frater Ivan, Frater Arnold. Terima kasih sudah hadir bersama kami, teman-teman, sahabat-sahabat seperjalanan sekalian. Beliau ini adalah rektor dari seminari kami, Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta. Ya, gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo sudah hadir bersama kami di sini, menemani kami dalam pertemuan BKS kita yang ketiga. Oke, sahabat-sahabat seperjalanan sekalian, kayaknya paling afdol nih sebelum kita memulai, namanya juga judulnya udah pertemuan bulan Kitab Suci Nasional. Akan lebih afdol kalau kita mulai dengan doa. Nah, doa ini akan dipimpin oleh saya sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami hadirkan kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus ke tengah-tengah kami sebagai tauladan sahabat di dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu dan menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih perhatian kepada sahabat-sahabat kami, terutama mereka yang di dalam penderitaan. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, dan jagalah kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang selalu menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Segala doa-doa ini kami satukan melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, sahabat-sahabat seperjalanan sekalian, tadi sudah saya bilang kan, sudah saya sebutkan di awal, hari ini kita pertemuan BKSN yang ketiga. Apa sih BKSN yang ketiga itu? Monggo Frater Arnold dijelaskan apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, terima kasih Frater Ivan. Nah, nggak kerasa ya Romo, teman-teman dan sahabat-sahabat perjalanan sekalian, kita udah masuk ke bulan September, minggu ke-3. Nah, 2 minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas tema-tema BKSN, yaitu yang pertama, Yesus sebagai sahabat perjalanan bagi orang yang putus asa. Lalu yang kedua, Yesus sebagai sahabat seperjalanan orang yang kehilangan. Nah, yang ketiga ini, kita akan membahas Yesus sebagai sahabat orang-orang yang menderita. Betul. Nah, dari mana kita belajar Yesus sebagai sahabat menderita? Kita akan belajar dari orang Samaria yang baik hati. Gitu, Frater Ivan. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tokoh sentralnya itu dari orang Samaria yang baik hati itu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman, hari ini tadi temanya sudah dijelaskan oleh Frater Arnold. Kita akan membahas Yesus sebagai sahabat orang-orang yang menderita. Kalau dari pandangan kita semua ya, Yesus itu adalah kan sebenarnya contoh tauladan ya, sebagai sahabat bagi siapa saja
terutama bagi yang menderita, orang-orang yang menderita yang akan kita bahas hari ini. Dan hari ini kita akan membahas, sebelum kita membahas, kita akan mendengarkan dulu nih sabda Tuhan, Injil dari Injil Lukas. Monggo Frater Arnold Yuk, baca mari Injil hari kita ini. siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat seperjalanan semuanya, sesuai dengan tema BKSN pertemuan kita yang ketiga kali ini, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Sebenarnya kita bisa melihat apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita, apa sih contoh nyata gitu ya yang kita alami dalam konteks menjadi sahabat orang yang menderita. Kalau Frater Arnold sendiri nih, punya nggak sih pengalaman pribadi atau cerita sedikit lah tentang entah apakah pernah menderita atau pernah menjadi sahabat orang yang menderita? Punya nggak tuh Frater Arnold sendiri kisah tersebut yang mungkin bisa di-sharing nih kepada sahabat-sahabat sekalian? Kebetulan saya punya pengalaman ketika masih SD, masih kecil. Oke, baik. Jadi lagi SD ya, masih SD ya ceritanya ya. Oke, kita dengarkan nih teman-teman. Jadi saya sebagai orang yang menderita dan juga ditolong gitu. Oke, baik. Jadi saya ingat waktu SD itu saya pernah ikut sepeda hias gitu. Sepeda hias pas 17-an. Nah, ketika saya ikut lombanya itu di tengah jalan yang sudah kurang lebih ya cukup jauh, sekitar 1-2 km dari tempat mulainya acara tersebut. Nah, itu sepeda saya tiba-tiba rusak gitu ya, rantainya copot gitu. Dan pada saat itu saya masih kecil, jadi saya bingung nih gimana caranya ya, gimana cara betulinnya. Dan saya akhirnya di antara rombongan saya tertinggal sendiri dan kebingungan di tengah jalan itu, sampai pada akhirnya ada seseorang yang entah saya nggak kenal itu siapa, bapak-bapak tiba-tiba menghampiri saya dan membetulkan sepeda saya. Nah, itu saya waktu itu sebenarnya agak takut, tapi akhirnya saya senang juga, akhirnya saya bisa ikut lomba lagi walaupun akhir ketinggalan jauh dari rombongan teman-teman saya yang lain, dan akhirnya bisa
menyelesaikan. Tuhan ada yang nolong lah ya, ada yang itu ya. nolong, gitu. Jadi menurut saya pengalaman ini agak sesuai juga ya dengan orang Samaria yang mengalami kesusahan, penderitaan. Ada yang lagi habis dirampok terus ditolong oleh seorang yang entah siapa orang Samaria itu, seperti itu. Entah siapa orang saya itu menolong ya. Kalau dari Frater Ivan sendiri gimana? Kalau saya sih ya sebenarnya kalau penderitaan ya sahabat-sahabat sekalian sebenarnya banyak banget penderitaan. tapi nggak menderita, tapi bagaimana kita menyikapi penderitaan itu sebenarnya ya kan? Bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Salah satu contoh gitu penderitaan yang saya alamin, yang paling mungkin membekas ya dalam hidup saya sahabat-sahabat seperjalanan itu ketika saya kehilangan orang yang saya sayangi, ya kan? Nah, waktu itu dalam kasus ini saya waktu itu kehilangan kedua orang tua saya. Wah, itu saya menderita banget waktu itu. Menderitanya karena apa ya? Terkadang kehilangan itu membuat kita ada di posisi itu terendah dalam hidup kita ya, sahabat-sahabat seperjalanan. Pasti siapa saja orang di dunia ini saya yakin gitu ya, pasti pernah ngalamin yang namanya kehilangan orang yang kita sayangi. Sebenarnya cocok ya temanya itu dengan minggu yang kemarin karena Yesus sahabat orang yang kehilangan. Tapi sebenarnya ada kaitannya juga sahabat-sahabat seperjalanan. Jadi efeknya itu dari kehilangan itu pasti kita menderita. Nggak ada ya, minimal saya pribadi ya, saya belum pernah mendengar ada orang yang misalnya kehilangan orang yang disayangin terus dia bahagia gitu ya. Saya belum pernah tuh menemui yang kayak gitu ya. Pasti minimal ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti ada satu sisi di mana kita tuh menderita banget ya kan, sedih, kayak kita lose hope gitu, kehilangan harapan gitu. Wah, penderitaan banget nih dalam hidup. Tapi pada saat itu ya disinilah gitu ya bagi saya Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Disinilah saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah ninggalin saya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Disinilah justru saya merasa bahwa kata-kata Yesus sahabat bagi mereka yang menderita itu terjadi nyata dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya menderita, ketika saya dalam kesedihan, terpuruk gitu ya, Yesus nggak pernah meninggalkan saya. Itu asal saya mau membuka hati, membuka diri untuk bisa merasakan kehadiran Yesus pada waktu itu. Gitu, Frater Arnold. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman kami berdua, Romo dan Frater sekalian, kita semua pasti pernah mengalami penderitaan dalam hidup kita, ya kan? Tapi nih, masuk nih kita nih ke arah yang lebih serius ya kan? Setelah tadi pengalaman yang kita alamin ya kan, Yesus sahabat bagi orang yang menderita. Sekarang kita masuk ke dalam intinya nih, pokok kita masuk lebih ke dalam lagi nih, kita membaca. Sebenarnya penderitaan itu apa sih ya di mata umat beriman Katolik ya, pandangan agama Katolik, apa itu penderitaan ya kan, bagaimana kita menuju atau kita terbebas dari penderitaan itu. Nah sekarang kita punya ahlinya untuk menjawab ya kan. Nah kita tanya kepada Romo Purbo. Kira-kira Romo sebagai seorang Katolik, pandangan kita sebagai seorang umat Katolik, penderitaan itu apa sih dan bagaimana sih, apa sih yang harus kami lakukan? Terima kasih Romo, waktunya. Silakan. Frater Ivan dan Frater Arnold yang terkasih, para sahabat seperjalanan yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita bahagia diberi kesempatan untuk berjumpa, untuk merenungkan sabda Tuhan, dan diharapkan memperoleh sinar untuk peziaran hidup kita ini, teristimewa di saat-saat yang tidak mudah, atau berkali-kali disebutkan di saat kita menderita. Pengalaman menderita sebagaimana disiaringkan Frater Arnold dan Frater Ivan, saya yakini dialami juga oleh kita semua. Kalau boleh saya menambahkan sedikit, saya sungguh menderita pada waktu tahu bahwa saya ikut terkena virus COVID. Waduh, saya rasanya habis waktu itu, kok bisa, saya pikir gitu loh. Saya itu merasa sehat, menemani para frater memeriksakan diri di Karolus, kok saya malah terkena. Saya ikut positif COVID. Itu pukulan berat, rasanya menderita. Tetapi langsung kalau bercermin dengan bacaan hari ini, di situasi penderitaan itu,
Yang istimewa adalah banyak pribadi Samaria yang baik hati. Saya langsung merasakan itu. Pertama, rekan-rekan frater yang memberikan perhatian dan menolong saya. Menengok dengan sangat hati-hati, menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan karena aku sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Kemudian para perawat yang setiap kali tahu bahwa beresiko tinggi toh memberikan pelayanan. Saya ingat petugas kesehatan yang membersihkan kamar, padahal dia ini berkeluarga. Saya membayangkan resiko tinggi ditanggungnya untuk menolong saya. Dia ini untuk saya adalah pribadi Samaria yang murah hati. Masih bisa ditambah yang lain, para dokter. Itulah pengalaman sekaligus mengalami penderitaan, tetapi juga sekaligus mengalami orang Samaria yang baik hati. Dan melalui pengalaman itu, saya langsung merasakan Tuhan itu baik hati untuk saya melalui pribadi-pribadi Samaria yang baik hati. Rekan-rekan, ini sekedar menambah sharing dari dua rekan tadi yang bercerita mengenai pengalaman penderitaan. Sekarang saya ingin mengajak sedikit untuk menimba pesan yang lebih banyak untuk keperluan peziarahan hidup kita, panggilan dan perutusan kita. Mungkin yang saya katakan ini tidak langsung awalnya menyentuh soal penderitaan. Tetapi kalau belajar dari kitab suci yang tadi kita renungkan bersama, menurut saya amat penting dan mendasar. Yang saya maksudkan adalah pertanyaan orang Farisi. Saya tidak mempermasalahkan mengenai orang Farisi, tetapi untuk saya pertanyaan ini istimewa. Kata-katanya demikian, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Untuk saya istimewa sekali. Pertama, ditanyakan oleh orang Farisi. Yang kedua, pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang sembarangan, tetapi penuh kedalaman hidup karena menyangkut hidup kekal. Pertanyaan orang Farisi ini paling tidak untuk saya mengingatkan kita semua, dan saya harap juga rekan-rekan seperjalanan yang lain, yaitu sebagaimana orang Farisi bertanya Yesus mengenai hidup kekal, sudah semestinya kita orang beriman, murid-murid Yesus, mesti selalu bertanya dalam diri sendiri atau bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Pertanyaan ini membawa kemana sebetulnya orientasi perjalanan hidup. Aneh sekali kalau kita orang beriman sampai tak pernah bertanya mengenai hidup kekal. Kalau tidak pernah bertanya, terus mau kemana hidup kita ini? Nggak jelas tujuannya. Terima kasih kepada orang Farisi yang mengingatkan melalui pertanyaan kepada Yesus. Saya tidak mau menghakimi orang Farisi, tetapi pertanyaannya untuk saya membantu kita semua. Rekan-rekan, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku juga dalam hidupku sesekali atau seringkali bertanya seperti orang Farisi, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawaban Yesus adalah mencintai Tuhan dengan sepenuh dan segenap hati dan mencintai sesama. Udah, itu jawabannya. Sudah begitu sering. Tetapi yang menarik adalah yang mencintai Tuhan tidak dibahas. Yang dibahas adalah langsung pertanyaan berikutnya, siapa sesamaku? Maka fokus penting adalah rupanya mencintai Tuhan tidak mungkin tanpa mencintai sesama. Atau fokus yang lain adalah mau mencintai Tuhan untuk hidup kekal tidak mungkin tanpa menjadi sesama bagi orang menderita. Maka pesan berikutnya adalah
hidup orang beriman mengemban perutusan untuk menjadi sesama bagi orang menderita. Itulah menurut saya pesan penting yang disampaikan kepada kita, yang mesti menjadi fokus peziarah hidup kita sebagai orang beriman. Kita ingin menikmati hidup kekal, caranya hanya memuji dan memuliakan Tuhan dan mencintainya. Tetapi mencintai dan memuji Tuhan menurut kisah yang tadi kita dengarkan, caranya adalah menjadi sesama bagi orang yang menderita. Itu saja. Jadi, salah satu pesan pokok dari perjumpaan BKSN yang ketiga adalah peringatan dan menggarisbawahi setiap orang beriman dipanggil dan diutus menjadi sesama bagi yang lain. Itu rumusan umumnya sebagaimana diajarkan oleh Yesus melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Kalau kamu ingin masuk hidup kekal, hiduplah sebagai pribadi yang menjadi sesama bagi orang lain. Saya tambahkan sedikit sebelum nanti rekan-rekan berbagi pengalaman. Bagaimana caranya menjadi sesama bagi orang yang menderita? Nah, penting, Romo. Itu bukan soal teoritis. Karena kalau soalnya teoritis dan soal pengetahuan saja, sudah ada contohnya dalam teks tadi. Imam itu teorinya tahu menjadi sesama bagi yang menderita, tapi lewat. Levi sama halnya, pasti tahu, tetapi lewat. Maka poinnya, menjadi sesama tidak cukup hanya tahu, tetapi perlu peduli secara nyata. Nah, poin peduli ini dicontohkan oleh figur Samaria yang baik hati. Yang kedua, dipesankan kepada kita betapa agungnya cinta itu. Tokoh Samaria adalah tokoh yang berseberangan dengan yang sedang menderita. Tetapi rupanya seberangan dan batas, bahkan mungkin sering disebut musuh, tidak menghalangi perwujudan kasih. Kasih melampaui batasan apapun, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Itulah kasih. Maka kalau berbuat kasih masih mikir agamamu apa, kamu dari suku apa, kasih ini belum kasih yang tulus, belum kasih yang universal. Pada waktu orang mencintai, bertindak, menolong yang menderita. Itulah yang sederhana. Maka sebetulnya untuk lebih konkret, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang di sekitarku, teristimewa yang menderita, bisa mengalami pertolongan ataupun bantuan. Maksud saya, tidak usah mimpi jauh-jauh. Misalnya, untuk menjadi sesama pergi ke tempat peperangan. Untuk menjadi sesama minta maaf sekarang ini misalnya. Di Indonesia yang sedang terjadi pergolakan, karena situasi tertentu, misalnya contohnya ke Papua, terus kita mesti ke sana. Kalau bisa, syukur kepada Tuhan. Tetapi menunggu bisa pergi ke Papua, kapan akan mungkin terjadi? Susah. Kita mulai dari yang paling kecil, peduli dengan orang-orang di sekitarku. Banyak sekali orang yang menderita di sekitar kita. Saudara-saudari kita yang, mohon maaf sebutannya, kurang mengalami keberuntungan. Contoh yang sederhana, dalam perjalanan dari Samadhi ke Cempaka Putih, di 2 lampu merah, saya ketemu dengan 2 orang yang tubuhnya dicat perak itu. Saya nggak tahu apa itu.
Bayangkan tengah hari, panas-panas. Sampai dalam hati saya itu berpikir, kok ada saudaraku yang mengalami nasib seperti itu. Pada waktu itu saya ingat prokes, karena kalau saya membuka pintu dan ketemu dengan mereka, resiko. Tetapi saya kagum dengan orang-orang ini, orang kok seperti itu menderitanya. Maka dengan secara sederhana, saya mengambil apa yang ada di sekitar saya berikan kepada mereka. Bukan mau pamer, tentu saja bukan, tetapi sekedar pengalaman. Orang menderita banyak di sekitar kita. Kalau mencari alasan untuk tidak menolong, ada banyak, termasuk alasan yang kelihatannya mulia. Kekhawatiran nanti kena COVID, tidak taat pada prokes, itu alasan istimewa sekali. Tetapi kesimpulannya satu, tidak berbuat apa-apa. Maka tidak jarang kita lebih penting mencari alasan supaya dibenarkan lewat seperti imam, seperti Levi. Mereka punya alasan. Tetapi pesan Yesus, jadi orang Samaria yang murah hati, bertindak, melakukan sesuatu apa yang bisa. Dan dengan cara itu, aku sedang berziarah menuju hidup kekal. Itu yang saya tangkap dari sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Silahkan sekarang rekan-rekan berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Saya percaya masing-masing menangkap pesan itu, tetapi pesannya sederhana. Mari kita bertindak. Banyak orang di sekitar kita yang menderita. Panggilan Kristiani adalah menjadi sesama bagi mereka. Menjadi sesama berarti berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Apapun itu, sekecil apapun itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Waduh, gila. Teman-teman seperjalanan. Ini singkat, jelas, dan padat ya. Sudah disampaikan oleh Romo Purbo mengenai tema kita BKSN yang ketiga ini. Bahkan pembedahannya itu dari orang Farisi, dari awal banget orang-orang Farisi yang dari pengen dari dialog orang Farisi terhadap Yesus. Juga bagaimana tokoh-tokoh yang hadir, orang Samaria, para imam, para Lewi, ini membuat sebuah sebuah pesan buat kita semua seperti yang Pak tadi sudah dikatakan oleh Romo Purbo. Yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa menangkap ya, pesan ini tuh bagi saya pribadi ya sangat connected banget gitu loh, sangat berhubungan sekali sama pertemuan kita, bagaimana kita menghadapi penderitaan atau bagaimana kita menauladani Yesus sebagai sahabat orang yang menderita. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Frater Arnold punya pertanyaan lain atau punya tanggapan mungkin? Jadi saya ini sering beranggapan kadang-kadang sesama itu siapa ya? Nah, kadang-kadang nih sesama itu kadang orang yang dekat dengan saya atau mungkin yang punya saudara atau kerabat dengan saya, dan ternyata dari perikop ini sesama itu bahkan melampaui semua itu ya. Jadi bukan cuma semarga atau mungkin semarga, bahkan siapapun, bahkan musuh pun kita juga anggap sebagai sesama ya. Sesama kita. Iya, jadi non Katolik maupun non Katolik bahkan melampaui batas itu. Musuh pun juga adalah sesama kita. Udah nggak ada lagi batas-batas untuk berbuat kasih. Banget. Kasih ini menjadi poin ya di sini ya, Frater Arnold dan Romo ya. Wah, ini benar-benar sebuah insight ya, sahabat-sahabat seperjalanan, sebuah masukan, pesan yang sangat berarti. Lanjut aja nih Romo dan Frater, kita juga memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, nggak cuma dari kami berdua aja ataupun hanya tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini, tapi kita juga berinteraksi dengan sahabat-sahabat seperjalanan di luar sana melalui portal Instagram. Gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan kepada kami. Mari kita bahas ya beberapa pertanyaannya di sini ya. Beberapa kita pilih, beberapa pertanyaan yang akan nanti kita coba sharing dan kita berikan tanggapan sedikit. Mungkin bisa mulai dari Frater Arnold nih. Kita lihat nih Frater, ada pertanyaan apakah di halaman Instagram kita? Dari Instagram ya. Kalau kalian ditanya apa yang membuat menderita di dunia ini,
Lalu apa jawabannya? Nah, ada nih teman-teman kita yang menjawab kalau pas ulangan terus hasilnya jelek. Waduh, Wah, penderitaan ketika ulangan. Kita ulangan Pas hasilnya dan- jelek. dan hasilnya Itu juga penderitaan jelek. tuh. Waduh, Ah. itu penderitaan. Coba gimana nih, Frater? Saya butuh penjelasan nih gitu tuh. Ini sahabat-sahabat perjalanan pasti banyak juga ya yang masih belajar, masih jadi pelajar misalnya SMP, SMA ataupun yang masih jadi studi mahasiswa. Iya. Nah, siapapun pasti juga pernah ya studi promo Frater Ivan. Saya juga pernah melewati tahap itu dan juga sekarang juga masih belajar, masih studi kuliah gitu ya. Ya pernah juga saya mengalami hal itu ya. Jadi lagi ujian terus kok kayaknya nih pelajaran susah banget ya. Terus udah gitu ternyata pas saya udah belajar juga kok hasilnya tidak kurang memuaskan ini. Nah, kalau dari pengalaman saya ini, saya menyikapinya wah saya ternyata dari hasil ujian ini saya perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, lalu yang saya juga ingin perbaiki diri adalah saya mencoba untuk membuka diri saya. Seperti Frater Ivan jadi pengalaman tadi, membuka diri supaya mendapatkan pertolongan Tuhan lewat mana? Lewat sesama kita. Jadi jangan, tapi nggak nyontek ya. Oh, Bukan enggak. sesama tuh bukan nyontek ya, Frat ya. Bukan ya, bukan. Nomor ini apa? Bukan gitu. Jadi, Bukan itu ya, sahabat-sahabat ya. Jadi Ya. gimana, Frat? Jadi misalnya gini, saya punya habis ujian terus dapat nilainya jelek, tapi saya punya teman yang wah ternyata dia lebih hebat nih, Lebih mengerti, lebih paham. ulangannya hasil lebih bagus nih. Nah, jadi saya membuka diri saya daripada sedih berlarut-larut ya, sedih ini jelek ulangannya. Nah, kita coba bro, boleh minta tolong ajarin ini nggak gitu. Nah, jadi kita membuka diri kita supaya Tuhan Yesus juga menolong kita, menemani kita lewat teman-teman kita gitu. Baik, jadi kalau dari Frater Arnold ini kisahnya buat sahabat-sahabat seperjalanan itu ya, ulangan, nilai jelek itu ya sebenarnya ya memang kita menderita Manusiawi ya, ya, itu juga manusiawi, banget ya. patut kekecewaan ya. Tapi bisa disiasati ya seperti tadi apa yang Frater Arnold alami teman-teman, gitu, membuka hati, membuka diri ya kan. Banyak melihat orang-orang sekitar kita ya itu bisa menjadi seperti perwujudan Yesus yang hadir bagi mereka yang menderita. Itu kita membuka diri, belajar bersama gitu ya Frater ya. Betul. Ya, bukan hanya jawaban ya teman-teman ya, tapi belajar bersama ini harus diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Bukannya minta jawaban, tapi kita belajar bersama. Wah, gitu keren. Baik, disyukuri juga kita harus belajar lebih banyak lagi. Iya, gitu. benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Kita lihat silakan. dari Instagram. Kalau kalian ditanya apa yang paling membuat menderita di dunia ini, apa jawabannya? Ini ada yang jawab nih, Frater Romo. Nggak diundang ke nikahannya. Aduh, nggak diundang ke nikahannya. Ini ke nikahannya siapa, sahabat-sahabat ini? sekalian yang nggak diundang? Mungkin mantan kali. Mantan gitu ya. Terus ada juga yang bilang kehilangan orang yang tersayang. Waduh, jangan-jangan udah nggak diundang kehilangan, ya kan? Udah kehilangan nggak diundang lagi itu tepatnya ya teman-teman. Nah, oke. Sebenarnya ini agak-agak mirip saya pengalaman sama pengalaman saya ya. Kehilangan orang tua waktu itu saya ya, tadi saya cerita ya. Tapi nggak sampai nggak diundang ya. Gitu Romo dan teman-teman. Sebenarnya kita bisa kategorikan ini sebagai salah satu kekecewaan ya, penderitaan ya. Ketika misalnya kita sayang banget sama seseorang ya, kita cinta gitu ya, ditinggal, kehilangan, paling parah nggak diundang lagi, aduh ya kan. Berpikir positif, bisa jadi kan lagi prokes, jadi kita bisa nonton lewat YouTube gitu sahabat-sahabat ya kan, tetap harus berpikir positif gitu. Tapi murung-murung iya, jangan marah-marah, berpikir positif. Siapa tahu acaranya itu lewat YouTube gitu kan, siapa tahu acaranya lewat Instagram gitu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, balik lagi nih ke topik penderitaan karena kehilangan. Nah, ini tuh sebenarnya udah saya alamin tadi yang sudah saya bagikan ya teman-teman sahabat-sahabat sekalian di awal gitu ya. Yang namanya kehilangan itu pasti terjadi dalam setiap pribadi manusia, ya kan? Menurut saya pribadi minimal tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah merasakan kehilangan. Gitu. Tapi balik lagi, fokusnya bukan bagaimana kehilangan itu terjadi, bagaimana kehilangan itu bisa terjadi ya, itu menghampiri kehidupan kita, tapi fokusnya bagaimana kita menghadapi kehilangan itu. Itu sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita meyakini bahwa Yesus sahabat kita itu
mengalami atau menghadiri hidupnya dalam hidup kita di dalam kehilangan kita. Nah, itu poinnya. Jadi ketika kita mengalami kehilangan itu, kita nggak langsung jatuh terpuruk begitu aja, gitu loh. Kita harus meyakini dalam iman kita, terutama iman kita sebagai seorang Katolik, Yesus itu hadir dalam hidup kita. Hadirnya melalui siapa, Frat? Ya tentu bisa hadir melalui keluarga kita, hadir melalui teman-teman kita, ya kan? Kalau kita di sini melalui Romo yang hadir buat kami para frater, teman-teman seperjalanan kami di sini. Jadi ketika kami mengalami kehilangan, kita jangan fokus sama kehilangan itu, gitu. Betul, manusiawi kita sedih, tersiksa terhadap kehilangan, manusiawi. Tapi kita harus fokus untuk bisa bangkit. Kita yakin bahwa Yesus hadir. Yesus tidak meninggalkan kita di tengah kehilangan kita melalui orang-orang sekitar-sekitar kita. Gitu Romo dan Frater. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat sekalian, intinya itu ya, jangan fokus sama kehilangannya, ya kan? Jangan fokus sama nggak undangannya, nggak apa-apa. Belum tentu pas diundang kita masukin amplop, ya kan? Belum tentu tuh, ya kan? Jadi bersyukur juga, minimal kita nggak ngamplopin gitu. Bercanda ya sahabat-sahabat sekalian ya, ini cuma bercanda aja. Jadi bukan undangannya, tapi bagaimana kita tetap mendoakan walaupun kita nggak diundang. Tetap kita, ya sudah ya Tuhan, sama saya meyakini walaupun tak diundang, orang yang saya sayangi itu sudah hidup berbahagia, dan saya pun bisa hidup berbahagia dengan orang-orang di sekitar saya. Perbuatan kasihnya dalam Perbuatan hal kecilnya, kasih ya, berdoa betul. gitu. Berdoa buat orang yang menghilang itu ya, orang yang tidak mengundang kita itu, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya ada nggak nih, Berat? Nah, selain ada sharing dari teman-teman yang di Instagram, ada juga pertanyaan nih. Yang pertama itu, gimana ya caranya terus ingat Yesus dalam keseharian? Gimana tuh, Frat? Apalagi di saat penderitaan ya. Iya. Bisa ingat Yesus nggak tuh kita? Bisa ingat Tuhan nggak kita kalau lagi penderita ya? Coba gimana, Frat? Ada nggak tuh jawabannya, solusinya? Kalau bagi saya pribadi, teman-teman sahabat seperjalanan sekalian, yang pertama itu harus kita melihat Yesus dalam hal kecil yang kita jumpai setiap harinya. Misalnya kita ketemu teman kita, terus kita berinteraksi dengan dia, lalu kita misalnya juga sambil menyiram tanaman, kita lihat, wah ini bunganya begitu indah. Oke, baik. Hal-hal kecil ini kadang kita lewati dan melihat bunga gitu ya. Bunga yang begitu indah. Ini anugerah Tuhan, alam yang diciptakan untuk kita manusia gitu. Terus juga dari hal-hal gitu juga kita misalnya melihat pengalaman, misalnya tadi ada kita dapat ujian jelek, Tuhan mau bersabda apa ya lewat pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita? Tuhan ingin bersabda apa? Tuhan ingin aku berbuat apa ya? Nah, lewat hal kecil itu kalau kita pelan-pelan, kita bukan berarti kita misalnya kita ngapain terus kita refleksikan terus, bukan gitu. Cuma misalnya Tuhan mau bersabda apa ya gitu. Oke, baik. Minimal seperti itu. Jadi kita pelan-pelan setiap dari kegiatan kita itu tidak terlewat sia-sia begitu saja, dan melibatkan Tuhan di setiap kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, tentu kita akan mengingat Tuhan Yesus dalam keseharian kita seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya untuk bisa mengingat Tuhan Yesus dalam keseharian kita itu bisa melalui dari hal-hal kecil ya. Kita mengingat bagaimana, mungkin lebih kepada rasa syukur kali ya, Frat ya. Kita mensyukurin setiap detail-detail yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu juga salah satu bentuk kita mengingat Tuhan, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bersyukur apapun yang terjadi. Kayak tadi kan Frater Arnold nyiram bunga, wah Tuhan saya bersyukur masih bisa melihat bunga yang indah ini. Nah, di situ sebenarnya kita udah mengingat Tuhan Yesus, loh, sahabat-sahabat ya. Amin ya. Kita dari situ kita berjumpa dengan orang baru, kita tertawa bersama-sama gitu ya. Di situ juga kita mensyukuri perjumpaan kita, di situ juga kita mengingat Tuhan Yesus. Gitu. Wah, terima kasih nih Frater Arnold untuk insight-nya. Saya menambah sedikit. Silakan Romo. Semoga membantu berkaitan dengan pertanyaan bagaimana bisa mengalami Yesus khususnya di saat-saat yang sulit. Iya. Memang Tuhan itu begitu agung, dan bahkan kita sering menyebutnya kita jauh dari Tuhan karena kecilnya kita. Tetapi dalam situasi yang tidak mudah ini rekan-rekan, ada orang hebat yang menolong kita, yaitu Santo Yohanes. Santo Yohanes itu dengan cara sederhana membantu kita sebagai manusia untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kembali,
yang tadi sudah kita renungkan, yaitu melalui kasih. Santo Yohanes tidak menguraikan Tuhan itu seperti apa. Kata-katanya sederhana, Allah adalah kasih. Kemudian ditambahkan, di mana ada kasih, Tuhan hadir di sana. Maka kalau kita merenungkan perjumpaan dengan Tuhan, mari kita buka diri kita, hati kita, dan mencoba supaya hidup ini diwarnai kasih. Nah, kasih ya kembali seperti tadi, peduli orang lain. Pada saat aku sedih, menutup diri, ya susah untuk mengalami kehadiran Tuhan. Tetapi pada waktu aku sedih, membuka diri kepada orang lain, berjumpa dengan sahabat, Tuhan hadir di sana. Pengalaman kasih akan menjadi nyata, misalnya melalui penghiburan. Maka kalau sedih karena hasil ujiannya jelek, kehadiran teman dalam kasih memberikan penghiburan. Tetapi lebih dari itu bukan akhir segalanya. Masih ada hari berikut. Maka yang penting ditumbuhkan dalam situasi kasih adalah optimisme hidup. Aku optimis. Sekarang gagal, besok enggak, gitu loh. Kalau gagal lagi, terus lagi. Itulah tanda orang beriman, optimis. Maka pesan kecil yang bisa mungkin untuk kita hidupi, mari hidup dalam kasih. Bersahabat, melakukan sesama, melakukan sesuatu bagi sesama. Yang kedua, hidup secara optimis, gembira, yakin bahwa aku bisa. Aku bisa karena punya sahabat, aku bisa karena Tuhan menyertai aku. Itu mungkin bisa sedikit menambah dari pengalaman-pengalaman yang tadi diceritakan. Jadi Tuhan itu tidak jauh-jauh. Santo Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Ubi caritas et amor Deus ibs. Di mana ada cinta dan belas kasih, Tuhan hadir di sana. Itu pengalaman yang mendalam dari Santo Yohanes, tetapi konkret. Maka terus ada kata-kata Santo Paulus, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci, kasih itu tidak sombong, dan seterusnya. Pengalaman sangat manusiawi. Udah gagal masih sombong, nah double itu jatuhnya gitu loh. Maka kalau ingin kasih ya, aku gagal terus rendah hati. Pengen membuka diri, caranya seperti tadi disaringkan Frater Arnold. Punya teman yang baik, bisa berbagi, nanti bisa membantu. Misalnya saja cara belajarnya dirubah. Sekarang aku bertanya, kesempatan lain, rekan lain bertanya kepadaku. Itulah perbuatan kasih yang sederhana. Sedikit tambahan. Terima kasih Romo. Nah, sahabat-sahabat tuh ya, jelas banget ya tadi apa yang dikatakan oleh Romo Purbo. Santo Yohanes mengatakan tadi, Allah itu kasih. Jadi jangan sampai kita lupa kata-kata itu. Jadi hidup dalam kasih, optimis, ya kan? Terus, ya? Rendah hati, ya kan? Walaupun jatuh, bangkit lagi, tenang, jangan putus asa teman-teman ya. Kita harus bangkit lagi, ya kan? Karena kita percaya apa? Karena kita percaya Yesus melalui hadir melalui orang-orang sekitar kita. Wah, terima kasih Romo untuk masukannya. Mudah-mudahan terjawab ya sahabat-sahabat sekalian tadi tuh yang tadi ulangannya jelek gitu ya. Tetap jangan khawatir, jangan berkecil hati. Semua orang pasti bisa mengalami kegagalan dalam hidupnya. Itu, tapi kita harus bangkit lagi. Lanjut nih, Frater dan Romo, kita lihat ke pertanyaan yang berikutnya. Coba ya, saya lihat. Pertanyaannya, apa makna Yesus sebagai sahabat yang menderita? Oke, apa makna Yesus sebagai sahabat yang menderita? Nah, ini sebenarnya sebenarnya spesifikasinya tadi sudah dijelaskan secara detail ya oleh Romo Purbo tadi, mulai dari penjelasan kita. Cuman saya mau, kalau dari saya pribadi menambahkan sedikit ya. Bagi saya Yesus sahabat adalah orang yang menderita, itu maknanya kita tahu ya,
sahabat-sahabat sekalian, yang namanya sahabat itu pasti ada bagi kita di skala suka dan duka. Kita merasa sepenanggungan, kita merasa senasib gitu. Kalau kita tahu kan, Tuhan Yesus dulu tuh menderita sangat luar biasa, sahabat-sahabat ya. Menderita sampai Tuhan Yesus itu mati di kayu salib gitu kan. Bagaimana tauladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu menderita hingga mati di kayu salib, tapi ia tetap percaya kepada Allahnya. Tetapi Tuhan Yesus tetap beriman dan tetap memegang teguh keyakinannya akan karya penyelamatan atas perutusan yang Bapa tugaskan kepadanya gitu. Nah, ini tauladan yang bagi saya sebagai seorang sahabat, Yesus sudah menjadi tauladan. Walaupun penderitaan kita ya tidak sama seperti apa yang waktu itu Tuhan Yesus alami ya. Tuhan Yesus menderita itu demi kita gitu, demi menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Nah, sebenarnya tauladan ini yang bisa kita contoh sebagai seorang sahabat. Jadi ketika kita itu merasa dalam penderitaan, ketika dalam merasa kesusahan, kita bisa mencontoh tauladan Tuhan Yesus. Apa contoh tauladannya? Kita tetap percaya terhadap iman kita kepada Allah. Nah, itu kuncinya teman-teman. Itulah kuncinya kenapa Yesus dikatakan sahabat bagi mereka yang menderita. Karena Yesus menjadi tauladan, Yesus menjadi contoh buat kita, supaya kita di saat mengalami penderitaan itu, kita tetap percaya dan berteguh dalam iman kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, sahabat-sahabat membuka diri ya. Terus kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, tapi kita tetap optimis untuk bisa bangkit lagi. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah salah satu contoh kita beriman kepada Allah di saat kita di dalam penderitaan. Itu jawaban dari saya gitu. Kalau Frater Arnold atau Romo mungkin punya makna tersendiri nggak sih dengan kata-kata Yesus sahabat orang yang menderita? Apakah punya pemaknaan pribadi? Kalau Frater Arnold atau Romo Purbo? Frater Arnold mungkin. Apa ya? Saya coba ya. Oke, baik Romo, silakan Romo. Yesus sahabat orang menderita. Saya tidak akan ragu-ragu. Karena dalam perjalanan seluruh hidupnya, praktis Yesus itu menjalani penderitaan. Tetapi penderitaan sebagai bagian perwujudan kasih Yesus untuk kita manusia. Kalau boleh saya mengatakan, penderitaan manusia diambil alih oleh Yesus. Sehingga manusia tidak menanggungnya sendiri. Maka boleh menjadi keyakinan kita, di saat aku menderita, aku tidak sendirian. Di saat menderita, ada pribadi yang melampaui hidupku, yaitu Yesus sendiri. Dia selain sebagai teladan, dia juga mengambil oper penderitaan kita. Mengambil oper tidak dalam arti kemudian penderitaan dihilangkan, tetapi mengubah penderitaan bukan sebagai kegagalan, tetapi penderitaan sebagai pintu untuk menikmati hidup kekal. Itulah yang istimewa dari Tuhan. Selama Yesus tidak menjalani salib, penderitaan itu kegagalan. Penderitaan itu dihindari. Tidak berarti bahwa hidup kita mencari penderitaan. Gak usah dicari, penderitaan datang dengan sendirinya. Tetapi dalam rangka orang beriman, penderitaan ini bukan kesia-siaan. Penderitaan itu memang upah dari dosa, tetapi ditebus oleh Yesus yang menderita bahkan memanggul salib sampai wafat. Maka sekali lagi, aku bisa menderita karena aku manusia biasa, tetapi aku punya teladan dan aku punya penolong yang istimewa, yaitu Yesus. Maka cara menghadapi penderitaan adalah satu, dengan bergandengan satu dengan yang lain, supaya Tuhan hadir. Yang kedua, yakin bahwa penderitaanku ini bukan kesia-siaan.
Nah, kalau yakin bahwa penderitaan bukan kesia-siaan, maka aku tetap akan tabah menjalaninya. Karena ini tidak kegagalan. Ini tetap membawa apa yang tadi ditanyakan oleh ahli Taurat, hidup kekal. Itu yang membuat aku happy. Maka kalau aku sedang menderita, memang susah, tetapi tidak pernah putus asa. Memang aku mungkin menjadi terbebani, tetapi aku tetap punya pengharapan. Semoga ini menjadi keyakinan sehingga aku bisa menapaki perjalanan hidup ini secara wajar, tetapi tetap yakin aku akan melewatinya. Pada saatnya Tuhan mengulurkan tangan dan aku tidak sendirian. Itu sedikit tambahan. Amin. Wah, iya. Jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Sahabat Yesus sebagai sahabat orang yang menderita. Bahkan bagaimana sikap yang harus kita hadapi ketika kita dalam penderitaan itu tadi sudah dijelaskan oleh Romo Purbo. Bergandengan tangan, kan kita ingat gitu, membuka diri. Oke, baik teman-teman. Penderitaan itu memang tidak ada yang sia-sia. Tapi ternyata sayangnya Romo dan teman-teman, waktu sudah berjalan begitu panjang dengan bincang-bincang kita yang sangat seru ini ya. Asik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir setia menyaksikan kami di acara project podcast ini di BKSN minggu ketiga ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Frater Arnold, kepada Romo Purbo yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, kita biasanya tuh ada kalimat pamungkas. Kalimat pamungkas nih. Biasanya ada kalimat pamungkas buat sahabat-sahabat sekalian. Kita mulai dari Frater Arnold. Coba Frater. Closing statement nih, kalimat pamungkas sebagai penutup pertemuan BKSN kita yang ketiga ini. Monggo Frater. Sebentar. Bagus, jangan khawatir lagi dibaca, silakan. Oh, ya. Jubra. Ya, teman-teman seperjalanan, pokoknya kita jangan lupa sebagai seorang beriman kita harus punya seperti orang Farisi tadi ya, bagaimana kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Nah, dicontohkan juga kita untuk mencapai kehidupan kekal itu kita harus mengasihi siapapun ya, yang saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dan dalam penderitaan ada harapan di dalam salib pada kebangkitan. Jadi jangan kita terus terpuruk pada penderitaan, tetapi ada harapan untuk bisa bangkit kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih Frater Arnold. Kalau dari saya, kasih adalah kunci dalam menghadapi penderitaan. Iman terhadap Kristus membawa kita pada sebuah optimis di dalam hidup. Oke, sahabat-sahabat, sekarang kita dengarkan dari Romo Purbo. Silakan Romo. Frater Ivan, Frater Arnold, dan rekan-rekan seperjalanan, saya tidak punya statement yang istimewa. Tetapi saya pengen mengajak kita semua, mari kita jalani hidup kita ini sebagaimana sudah kita jalani, tetapi terutama bersahabat sebanyak mungkin. Menandai persahabatan kita mencoba melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan ini kita yakini berguna, berarti bagi rekan-rekan kita. Kalau itu bisa kita lakukan, kita memenuhi kata-kata Tuhan. Siapa yang menjadi sahabat bagi orang yang jatuh ke dalam penyamun? Dialah pribadi Samaria yang murah hati. Kemudian kata-kata Tuhan, kerjakanlah atau lakukanlah itu bagi sesamamu. Mari kita peduli terhadap rekan-rekan yang sedang menderita, yang sakit, mereka yang sedang susah, mereka yang sedang dalam kebingungan. Paling tidak kita bawa dalam doa kita.
Kalau ada orang di sekitar kita, saya bisa membantu, jangan ragu-ragu. Lakukanlah itu secara bijaksana. Kita saling mendoakan supaya menjadi sahabat yang baik satu terhadap yang lain. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, brother. Aduh, Terima senang kasih, banget ya brother. teman-teman. Makasih, Akhirnya brother. kita sudah sampai di tiba penghujung acara kita. Seperti tadi kita awali, kita mulai dengan doa dan kita tutup pertemuan BKSN yang ketiga ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Frater Arno. Silakan, Pak. Romo, Frater Ivan, dan sahabat-sahabat perjalanan, kita tutup pertemuan podcast kita BKSN pada kali ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat dari Romo Purbo Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga para sahabat semua, rekan-rekan dimanapun mereka berada, khususnya yang sedang sakit, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Terima Purbo. kasih Terima banyak. kasih, Frater Arno. Terima kasih, Terima kasih, Frater Arno. Frater Oke, Ivan dan teman-teman. Frater Arnold. Jangan Sampai lupa jumpa. subscribe. Like, comment, subscribe, terus bunyi apa? Lonceng. Loncengnya jangan lupa. Oke ya teman-teman. Oke. Sampai Konten jumpa dan lagi. berikutnya. Oke, terima Dadah. kasih. Dah.